Assalamualaikum, lanjutin lagi ngerjain soal SIMAK UI dan UM-UGM-nya. Kali ini kita latihan soal terkait permintaan dan penawaran. Lanjut berikutnya, kita mau ngerjain latihan soal terkait dengan permintaan dan penawaran. Nah, di soal ini, soal UM-UGM 2007, kode soalnya 752, apabila harga barang mengalami kenaikan, berarti P-nya naik ya, P-nya naik, maka pengaruhnya terhadap jumlah permintaan dan penawaran. Bagaimana dengan KID-nya, bagaimana dengan QS-nya? Oke, kita bahas lagi terkait dengan hukum permintaan. Hukum permintaan. Hukum permintaan. Hukum permintaan itu bunyinya ketika harga naik, jumlah barang yang diminta turun. Nah, kasih keterangan. P itu apa? P adalah price atau harga, Q adalah quantity atau jumlah barang, dan D-nya adalah demand atau permintaan. Jadi bacanya ketika harga naik, jumlah barang yang diminta turun. Begitupun sebaliknya, ketika harga turun, jumlah barang yang diminta naik. Nah, ini disebutnya hukum permintaan. Dan hukum permintaan ini berbanding terbalik atau nilainya adalah negatif. Bagaimana dengan hukum penawaran? Kalau hukum penawaran atau bahasa lainnya penawaran to supply ya, simbolnya S, ketika harga naik, penawarannya juga naik. Ketika harganya turun, penawarannya juga turun. Tinggal kasih keterangan S-nya ya. S itu adalah supply atau bahasa lainnya dari penawaran. Jadi ini hukum penawaran itu searah ya, satu naik satu naik ini, atau bahasa lainnya positif. Berarti soal yang ini bisa kita simpulkan dari soal yang ini ya. Ketika harga naik, apa yang terjadi dengan quantity demand dan quantity supply? Ya sudah, ketika harga naik, jumlah barang yang diminta pasti turun. Tapi ketika harga naik, kalau penawaran itu naik. Jadi gimana nih? Ketika harga naik, KID turun. Berarti permintaan turun dan penawarannya naik. Jadi jawabannya soal ini adalah yang D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini ada soal UM-UGM 2014, kode soalnya 541. Diketahui barang X adalah barang normal. Jika selera, nah pengaruhnya selera ya. Selera masyarakat terhadap barang X meningkat, berarti seleranya naik. Karena dipandang bahwa mengkonsumsi barang X mampu meningkatkan gengsi. Ingat, selera adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Gitu ya. Jadi ketika seleranya naik, maka permintaannya naik. Nah, kalau selera naik, permintaan naik, berarti kurvanya itu geser kemana? Ke kanan. Coba kita cek. Jumlah barang yang diminta mengalami penurunan, enggak. Kurva permintaan bergeser ke sebelah kiri bawah, salah. Kurva permintaan bergeser ke sebelah kanan atas, betul. Jadi kalau bahas kurva permintaan, ini adalah price, quantity, ini permintaan mula D0 gitu ya. Nah, dia jadi D1 D1. Pergeseran kurva dari D0 ke D1 itu karena bisa seleranya naik. Jadi yang ini nomor jawabannya adalah yang C. Lanjutkan soalnya, kita mau bahas soal SIMAK UI 2013, kode soalnya 534. Diketahui ini ya fungsi penawaran, berarti ini PS.
Terus fungsi permintaan berarti PD. Dari kedua fungsi tersebut, harga dan kuantitatif keseimbangan. Berarti nanti yang tanyain adalah kondisi equilibrium. Nah, PD sama dengan PS. Miring ya. Ini adalah kondisi keseimbangan. Gitu ya. PD sama dengan PS itu kondisi keseimbangan, atau bisa juga QD sama dengan QS, ya sama, ini juga adalah kondisi keseimbangan. Sedangkan kita punya fungsi penawaran. Penawaran itu fungsinya 5PS sama dengan 220 min Q. Kalau fungsi permintaannya adalah 3P sama dengan Q plus 20. Berarti ini QS, ini QD ya. Nah, yang paling gampang banget Q-nya sih pakai ini ya. Bisa pakai ini atau pakai ini kan. Yang gampang adalah pakai Q sama dengan. Berarti ininya tinggal di Q sama dengan. Pindah ruas. Jadi positif, QS sama dengan 220 min 5 PS. Dapat kan? Atau enggak ini? Ininya dia min 3P min 20 sama dengan QD. Ya udah dapat kan? Nah, ini dapat QS, ini dapat QD. Berarti kita pakai yang ini ya. QD sama dengan QS atau QS sama dengan QD sama aja. Masukin QD-nya ini. Nih, masukin ke sini, masukin ke sini. 3P min 20 sama dengan QS-nya 220 min 5P. Satu-satuin, 3P pindah ruas plus 5P sama dengan 220 plus 20. 8P sama dengan 240. Berarti P-nya berapa? 240 dibagi 8. Berarti dapat nih P sama dengan 30. Nah, P-nya dapat 30. Kalau P-nya 30, Q-nya berapa? Ya udah masukin ke QD atau ke QS. Coba masukin. QD sama dengan 3P min 20. Masukin P-nya ke sini. 3 dikali 30 dikurangi 20. Berarti Q-nya 90 dikurangi 20. Q-nya 70. Dapat ya, Q-nya 70. Berarti keseimbangannya Q, P berarti 70,30, atau tadi mau pakai ya P sama dengan 30, Q sama dengan 70. Kita cek nih pilihan gandanya. Oh, ternyata pakainya P ya. P sama dengan 30. Berarti salah. Benar ya. Q sama dengan 70. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ngerjain soalnya. Simak UI 2013, kode soalnya 534. Fungsi permintaan ini, fungsi penawarannya ini. Berarti ini PD, ini PS. Jika barang tersebut dikenakan pajak ada teksnya ya, sama dengan 10, maka pajak yang diterima oleh pemerintah, teks governmentnya berapa? Ya udah, kita kayaknya butuh kertas lagi. Diketahui. Berarti ini diketahui tadi PD sama dengan 100 min 2Q, PS sama dengan min 60 plus 2Q. Terus teksnya adalah 10 unit, yang ditanyakan adalah teks government. Ya udah, kita bahas keseimbangan pasar setelah pajak. Keseimbangan setelah pajak. Kalau seimbangan setelah pajak, PD sama dengan PS plus pajak. Ini ya rumus masternya ini. Nah, ya udah tinggal dimasukin dulu. PD 100 min 2Q sama dengan min 60 plus 2Q, pajaknya adalah plus 10. Tinggal satu-satuin. 100 plus 60 min 10 sama dengan 2Q plus 2Q. Berapa? 160 dikurangi 10, 150 sama dengan 4Q. Berarti 150 dibagi 4 sama dengan Q. Dapat nih Q-nya berapa? Q sama dengan 37,5 ya. Dapat nih Q-nya 37,5.
Kemudian yang ditanyakannya adalah tax government ya. Tax government itu Q dikali taxnya. Nah, tadi udah dapet nih Q-nya segini 37,5 masukin. Berarti 37,5 dikali taxnya tadi berapa? Nih kita lihat taxnya adalah 10. Tinggal dikali 10. Jadi tax government-nya adalah 375. Ada nggak nih jawabannya? 375. Ternyata ada ya, C. Jadi yang ini jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal SIMAK UI 2013 kode 635. Nah, ini masih terkait dengan permintaan dan penawaran ya. Berdasarkan hukum permintaan, jumlah barang yang diminta berhubungan positif. Kok tapi tes soalnya kayak gini? Nanti juga ada ya di petunjuk soal kalau ada soal seperti ini. Kalau soal seperti ini, A itu ketika pernyataannya benar, sebabnya benar, dan dia berhubungan. Kalau B pernyataannya benar, sebabnya benar, tapi dia tidak berhubungan. Kalau C sebabnya benar, pernyataannya benar, sebabnya salah. Kalau yang D pernyataannya salah, sebabnya yang benar. Tapi kalau yang E pernyataannya salah dan sebabnya salah. Jadi kita cek satu-satu dulu ya. Berdasarkan hukum permintaan, jumlah barang itu berhubungan positif ya terhadap barang tersebut. Kita bahas, diulangi lagi nih, masih ingat? Hukum permintaan ketika harga naik, jumlah barang yang diminta turun. Ketika harganya turun, jumlah barang yang diminta naik. Nah, ini adalah hukum permintaan. Yang satu naik, yang satu turun. Ini berarti negatif. Berarti yang positif salah. Pernyataannya salah. Sebab jika terjadi kenaikan harga ya berarti harganya naik. Suatu barang jumlah permintaan tersebut akan berkurang. Ketika harga naik, jumlah barang yang diminta katanya berkurang, berarti turun. Sampai sini masih benar. Yang ditunjukkan oleh pergeseran kurva permintaan ke kiri ini yang salah. Karena apa? Jika dipengaruhi oleh harga barang itu nanti efeknya adalah kurvanya bergerak, bukan bergeser gitu ya. Jadi sebabnya juga salah, berarti pernyataannya salah, sebabnya salah. Jawaban yang ini adalah yang E. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saksikan kembali ya latihan soal UM UGM dan SIMAK UI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.